Tapi di lain sisi kan di situ juga terjadi persaingan bisnis. Kita harus mengerti persaingan bisnis. Oleh karena itu, maka tumbuh suburnya influencer yang mempromosikan produk-produk tertentu, kemudian mereview produk-produk yang lain. Selama itu bermanifestasi edukasi, sebetulnya nggak ada masalah. Tapi kalau sudah masuk pada persaingan bisnis, kepentingan bisnis, tentu itu bisa jadi masalah. Masalahnya di mana? Satu produk direview oleh seorang influencer misalnya. Tentu produk yang direview, kalau direview positif mungkin orang yang direview gembira. Tapi kalau direviewnya negatif, kan di situ terjadi perang dagang kan? Nah, apalagi kalau setelah itu dilanjutkan dalam bentuk intimidasi, ancaman. Itu kan berbahaya. Nah, oleh karena itu, supaya ini tidak berkelanjutan, diatur influencernya itu. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, selamat datang kembali di podcast Antara on the record. Kali ini saya beruntung karena bisa mampir di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan alias BPOM. Tentu saja kita akan ngobrol banyak gitu ya mengenai bagaimana sebetulnya BPOM ini melakukan pengawasan. Tentunya di tengah gempuran produk-produk kosmetik dan juga skincare, dan juga di tengah banyaknya influencer yang kok gampang ya bilang approve untuk suatu produk skincare dan kosmetik. Kita akan tanya langsung kepada Kepala Badan POM, yaitu bersama dengan Prof. Taruna Ikrar. Bagaimana kabarnya, Prof? Sehat. Sehat, alhamdulillah baik ya, Prof ya. Baik. Dan ini terima kasih sekali podcast Antara sudah diizinkan untuk mampir di studionya BPOM, gitu, untuk kita ngobrol-ngobrol mengenai khususnya yang dua ini, Prof, kosmetik dan juga skincare, gitu ya, karena sedang ramai sekali ini. Dan sebelum kita lebih jauh ngobrol soal bagaimana BPOM melakukan pengawasan, Prof, ini saya harus memperjelas dulu nih untuk pemirsa Antara juga ya, untuk Sobat Antara juga, sebetulnya yang kita maksud dengan kosmetik dan juga skincare yang ada dalam skopnya pengawasan BPOM itu apa aja sih, Prof? Gitu. Ya, jadi berbicara kosmetik dan skincare itu ada perbedaannya. Kalau kita kosmetik itu semua yang digunakan secara topikal. Topikal artinya dalam bentuk penggunaannya ya pada kulit. Iya. Nah, contoh misalnya bedak, lipstik, kemudian parfum. Untuk menghilangkan bau badan, itu bagian dari kosmetik semuanya. Jadi termasuk pemutih gigi dan hal-hal yang lain, misalnya penggunaannya di lipstik, baik yang penggunaannya yang tampak maupun penggunaannya yang tidak tampak, misalnya di daerah areal kemaluan atau apa, semuanya itu yang dipakai topikal itu adalah kosmetik. Jadi mulai ujung rambut sampai ujung kaki yang digunakan untuk sifatnya hanya di kulit atau di topikal. Itu disebut kosmetik. Nah, skincare maknanya lebih luas lagi. Skincare itu adalah perawatan kulit. Nah, berbicara tentang perawatan kulit, biasanya kan ada cuma sekedar bedak, pelembab, tetapi ada yang sampai digunakan di bawah kulit. Misalnya dengan menggunakan jarum suntik. Diinjeksi gitu diinjeksi. ya, Pak ya? Nah, perawatan yang seperti kalau masih di kulit tanpa ada injeksi itu masih kosmetik. Tapi kalau dia ada sifatnya injeksi menggunakan jarum suntik dan sebagainya, itu peruntukannya untuk obat terapi. Jadi skincare tapi untuk pengobatan. Contohnya misalnya ada beberapa tempat yang untuk supaya menghilangkan kerutan sehingga disuntik di daerah tertentu. Itu bukan lagi kosmetik biasa, itu sudah masuk skincare, dan skincare perizinannya sudah masuk kepada obat, bukan lagi kosmetik. Kosmetika gitu. Itu perbedaannya antara kosmetik dengan skincare.
Oke. Dan kalau Prof sendiri melihat ini kan semakin hari semakin ramai begitu Prof ya. Ya. Produk-produk entah itu kosmetika, kemudian skincare juga begitu. Ada yang tentu saja legal begitu sudah punya izin BPOM dan lain sebagainya. Ada juga yang ilegal. Kita juga banyak menemukan gitu ya, entah di pasaran, entah ada rilis dari BPOM sendiri gitu. Nah, kemudian kalau Prof melihat fenomena belakangan ini banyaknya sekali skincare dan kosmetika, melihatnya seperti apa, Prof? Ya, betul. Karena sekarang ini jumlah yang mendapat izin edar dari kami itu, jumlahnya sudah sangat besar. Ada 397.800 lebih. Oke. Dan sudah hampir 400.000. Itu untuk periode? Ya, untuk periode yang terregistrasi sekarang untuk kosmetik. Sampai saat ini sampai gitu ya? Sampai saat ini. Oke. Khusus untuk bulan ini saja 9.000-an, hampir 10.000. Oke. Jadi itu yang ada izin edarnya. Nah, kita harus paham bahwa Badan POM bukan hanya mengatur izin edarnya, mulai dari produk itu mau dibuat, pabriknya harus mendapatkan yang namanya sertifikat cara pembuatan kosmetik yang baik. Kalau namanya good manufacturing practice. Jadi pabriknya kita harus sertifikasi dulu. Nah, setelah sertifikat pabriknya, maka kosmetik ini bisa memproduksi. Itulah yang disebut dengan nomor izin edar. Nah, bahkan nanti distribusinya ada kosmetik-kosmetik tertentu yang sifatnya sensitif, itu harus diatur cara distribusinya. Karena dia sensitif terhadap suhu, sensitif terhadap penyimpanan dan sebagainya, itu harus diatur. Harus juga ada sertifikat distributor. Jadi kalau ada masalah kita bisa tindaki. Misalnya tidak ada cara pembuatannya, tidak ada sertifikatnya, berarti kan itu tidak legal. Nah, kalau dia ilegal, maka kita punya deputi penindakan dan ada direktorat cegah tangkal, direktorat cyber, direktorat intelijen, dan direktorat penyidikan bisa bertindak untuk menyita, untuk memberikan sanksi administrasi, bahkan sampai pada tahap sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 17, pasar 436 dan 435, itu hukumannya tidak main-main, bisa sampai 12 tahun penjara. Iya kan? Dan denda 5 miliar. Artinya kita sudah dibuat dalam sebuah aturan yang jelas antara kosmetik dan bagaimana cara produksinya. Saya kira itu. Iya. Kemudian kalau tadi Bapak bilang ada sekitar sejauh ini ada 400 ribuan kosmetika. Hampir 400. Tapi saya kira ya. Tahun ini akan lebih dari 400. Itu yang sudah berizin dari BPOM gitu. Kalau yang ilegal, saya baca datanya juga Pak, bahwa menurut BPOM ini temuan dari tanggal 10 sampai 18 Februari 2025 ini kan baru saja begitu ya Pak. Baru. Ini mengalami lonjakan signifikan untuk kosmetik dan skincare yang ilegal. Sampai 10 kali lipat, Pak, kalau dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya gitu ya, di tahun 2024 gitu ya. Dan nilai ekonominya, Pak, ini kan juga dari 3 miliar sampai ke 31 miliar begitu ya. Ini kalau dari BPOM pandangannya seperti apa sih, Pak? Kemudian juga ini pengawasannya dengan banyaknya melimpahnya pasti lebih heboh ya. BPOM melakukan pengawasan harus lebih punya jaringan-jaringan tertentu begitu ya untuk mengawasi, atau seperti apa? Iya, betul. Nah, kita paham yang pertama bahwa petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan itu di seluruh Indonesia itu 6.700-an pegawai. Kemudian kita punya unit pelaksana teknis. Ada ratusan unit pelaksana teknisnya Badan POM. Ada 30 di tingkat pusat dan ada 76 di daerah. Nah, dari kita miliki ratusan unit pelaksana teknis ini yang bisa melakukan penindakan, pencegahan, dan sebagainya. Nah, tentu juga belum sebanding dengan jumlah masyarakat kita. Masyarakat kita jumlahnya adalah 282 juta. Kemudian kita punya pulau ada 17.000 lebih. Kota dan kabupaten kita ada 514. Dengan demikian, maka
tentu kita berharap partisipasi masyarakat. Ya. Badan POM secara ofisial adalah lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan pengawasan, tapi tentu stakeholder kita kan masyarakat dan industri. Jadi pengawasannya tentu yang paling bertanggung jawab yang pertama adalah industrinya. Iya kan, industri artinya perusahaan-perusahaan kosmetik. Ditambah yang kedua juga stakeholder berikut ya masyarakat, termasuk asosiasi masyarakat. Dan kami secara ofisial akan bekerja sama untuk memberikan pelayanan berupa pengawasan. Yeah. Karena Badan POM tugasnya bukan hanya mengawasi, punya otoritas dari hulu sampai hilir. Apa bedanya cuma pengawasan? Kalau disebut supervising cuma melihat-melihat aja. Kalau tidak, tapi kalau kita sampai pada tingkat izinnya kita keluarkan, terus negara memberikan otoritas sama Badan POM untuk penarikan, bahkan memproses secara hukum. Jadi dengan demikian, maka melihat peningkatan dari segi ekonomi dalam waktu itu namanya kuartal bersama dibanding tahun lalu terjadi peningkatan 10 kali lipat, itu bermakna bahwa Badan POM di periode ini berhasil melakukan penindakan 10 kali lipat dibanding periode sebelumnya. Jangan dianggap kejahatannya bertambah. Boleh jadi kejahatannya sama di periode tahun lalu, hanya sekarang kita lebih gesit, lebih intens melakukan, sehingga temuan kita lebih tinggi. Kan jadi begitu. Pengungkapannya yang lebih banyak begitu ya, Prof ya. Tapi saya juga tertarik dengan tadi pernyataan Prof mengenai bahwa masyarakatlah yang bisa juga mengawasi begitu ya, bagaimana bagaimanapun masyarakat sebagai konsumen begitu, dan itu langsung kita gunakan begitu ya. Tapi dari Badan POM sendiri sebetulnya masyarakat bisa berpartisipasi untuk ikut mengawasi begitu. Seperti apa sih Pak cara-cara yang bisa dilakukan gitu? Oleh karena itu, apa yang perlu dilakukan masyarakat? Pastikan kata BPOM bukan kata yang lain dalam konteks cek klik. Kata klik itu berasal dari cek kemasannya, cek labelnya, kemasan cek label, izin edarnya, dan cek kadaluarsanya. Nah, kalau itu sudah dilakukan dengan baik, dipahami lagi bagaimana kemasan yang asli, bagaimana label yang asli, bagaimana izin edar yang asli, dan bagaimana fase kadaluarsanya. Kan di situ bisa dilihat. Itu saja prinsipnya sebetulnya. Negeri kita bukan hukum rimba. Jadi kalau ada penemuan, jangan pas kita temukan misalnya ada kecolongan begini, langsung melakukan, masyarakat sendiri langsung mengatakan ke, taruhlah misalnya di Alfamart atau di mana itu, dia jual, ya dia bisa dipersoalkan sama orang lain. Lapor ke Badan POM supaya Badan POM dengan sebagai institusi negara yang memiliki otoritas, bisa datang ke situ untuk menyita dan mempersoalkan. Kalau rakyat sendiri yang mempersoalkan, nanti perang di situ. Belakangan ini juga kan ramai nih banyaknya influencer, khususnya di media sosial gitu ya, bahwa influencer, entah itu beauty influencer ataupun profesional medis yang menjadi influencer juga. Dan kalau saya lihat ini kok mereka juga mudah gitu ya memberikan approval terhadap satu produk kosmetik dan juga skincare. Misalnya approved by X, approved by Y gitu ya Prof ya. Dan ini juga banyak dilihat oleh masyarakat kan, bagaimanapun ada aksesnya di media sosial, dan tidak sedikit juga masyarakat yang memang melihat itu sebagai suatu, oh ini sudah approve berarti sudah aman gitu ya. Tapi Prof melihat fenomena ini seperti apa sih? Saya kira ini salah satu fenomena menarik ya, bahwa bisnis yang berhubungan dengan kosmetik ini tumbuh sangat-sangat subur. Berdasarkan data dari Badan POM sebetulnya melihat data kami itu sekitar 110 triliun setiap tahun. Tetapi dari gabungan pengusaha kosmetik mengatakan, melaporkan ke kami itu sekitar 158 triliun setiap tahun. Jadi artinya kosmetik ini merupakan media bisnis yang menjanjikan, tumbuh subur. Nah dalam konteks kita melihat tadi, dan kita lihat jumlah
nomor izin edar yang begitu banyak, hampir 400.000, memang betul. Kemudian dari segi demand, kebutuhan masyarakat, hampir semua masyarakat kita sudah menganggap kosmetik ini adalah barang primer, penting. Seperti bahkan ada di antara orang yang menganggap lebih penting dibanding makan atau minum. Nah, contohnya, kalau istri saya, kalau dia keluar rumah, tidak rela dia tanpa kosmetik. Boleh saja, mungkin nantilah makan kita. Oh, itu wajib, Pak. Wajib, ya kan? Jadi kosmetik itu menjadi hal yang primer jadinya. Kebutuhan primer. Dan bukan hanya wanita, cowok juga seperti itu. Betul. Kalau saya kan minimal menggunakan pelembab. Yeah. Nah, dengan konteks ini menunjukkan bahwa pangsa pasarnya besar, bisnisnya tumbuh dengan baik, maka tentu kompleksitas bertambah. Kompleksitas apa? Kompleksitas bahwa dari segi bisnis menjanjikan, kemudian dari segi masyarakat membutuhkan. Nah, tapi di lain sisi kan masyarakat ada yang ingin lihat ini penting bagi dia, tapi di lain sisi kan di situ juga terjadi persaingan bisnis. Kita harus mengerti persaingan bisnis. Oleh karena itu, maka tumbuh suburnya influencer yang mempromosikan produk-produk tertentu, kemudian mereview produk-produk yang lain, selama itu bermanifestasi edukasi, sebetulnya nggak ada masalah. Tapi kalau sudah masuk pada persaingan bisnis, kepentingan bisnis, tentu itu bisa jadi masalah. Masalahnya di mana? Satu produk direview oleh seorang influencer misalnya, tentu produk yang direview, kalau direview positif mungkin orang yang direview gembira, tapi kalau direviewnya negatif, kan di situ terjadi perang dagang, kan? Nah, apalagi kalau setelah itu dilanjutkan dalam bentuk intimidasi, ancaman, itu kan berbahaya. Nah, oleh karena itu supaya ini tidak berkelanjutan, diatur influencernya itu, review itu apa-apa yang bisa direview, bagaimana jalan review, bagaimana aturannya supaya tidak terjadi saling perang, saling tuntut menuntut, dan akhirnya berdampak pada kosmetik secara nasional. Dan kita bisa saksikan sekarang ini itu yang terjadi. Makanya Badan POM turun tangan. Badan POM berdiri di tengah-tengah untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan A dan B. Oleh karena itu kita buat aturannya. Seperti apa, Prof? Nah, aturannya sekarang sudah dirancang dan ternyata bukan hanya di Indonesia. Di Amerika sana sudah jelas, tegas aturannya. Kemudian di Australia sudah jelas aturannya. Di Singapura juga sudah jelas aturannya. Di Jepang sudah jelas aturannya. Kita belum atur itu. Nah, berdasarkan referensi dari berbagai negara dan melihat kebutuhan kita, kita mau atur. Kita akan atur. Dan sekarang draftnya sudah selesai. Sekarang masuk uji publik. Uji publik, semua influencer, semua masyarakat, semua orang bisa memberikan masukan. Silakan masuk ke website kami. Website draft hukum ada kok di direktorat kami. Diberikan masukan. Bisa lewat email, bisa lewat kolom chattingnya, silakan. Dari situ. Dan kita juga beberapa kali, sudah 3 kali melakukan uji publik. Kita undang semua asosiasi. Asosiasi dermatologis, asosiasi dokter kecantikan. Kita undang juga perwakilan influencer, dan kita perwakilan masyarakat luas termasuk Kementerian Perindustrian, karena ini kan harus diharmonisasi. Kementerian Kesehatan, kementerian yang terkait. Karena irisannya memang banyak, Prof, ya? Irisannya banyak. Irisan ekonomi, irisan kesehatan, irisan dagang, dan sebagainya. Termasuk kepentingan itu. Jadi maknanya kita beri peluang sebanyak mungkin kepada masyarakat untuk memberikan insight terhadap aturan ini. Supaya nanti pada saat sudah dilaksanakan aturan ini, semuanya sudah berjalan dengan baik. Prof, mungkin bisa disampaikan juga untuk Sobat Atara begitu ya, yang mendengarkan podcast on the record ini, dalam regulasi atau aturan yang mengatur influencer kecantikan Jadi tersebut, itu seperti apa, kita Prof? bukan hanya influencer yang kita atur, masyarakat luas. Masyarakat juga ya. Termasuk di dalamnya masyarakat influencer. Hal utama yang menjadi fokus dari regulasi ini sebetulnya apa sih, Pak? Hal yang paling penting dari regulasi ini adalah
kita ingin mengatur bagaimana fairness. Fairness. Nah, artinya tiap-tiap orang merasa fair. Iya kan? Yang kedua, kita mau dalam konteks perlindungan masyarakat. Dalam konteks, kita tahu stakeholder-nya Badan POM bukan hanya masyarakat, tapi juga industri. Kita ingin juga aspek perang dagang itu yang dituangkan dalam bentuk saling kritik, mengkritik itu kita atur. Sehingga ada rambu-rambunya. Nah, rambu-rambunya inilah kita sebut dengan guidance. Dan di situ juga kita lengkapin apa sanksi-sanksinya. Contoh yang paling konkret yang kita mau lihat ya begini. Contohnya ya, misalnya seorang reviewer, kita nggak usah bicara influencer karena masyarakat reviewer, mereview semua produk yang dia mau pakai kan. Nah, pada saat dia mereview, contohnya ya, silakan mereview, tetapi harus ada disclaimer dulu. Dia tidak ada konflik kepentingan dengan produk yang dia review. Disclaimer ini bermanifestasi kalau dia melanggar disclaimer-nya, dia bisa kena hukuman. Hukuman misalnya yang disebut dengan aturan yang sebelumnya sudah ada, yang disebut dengan aturan kita yang tentang rahasia dagang. Iya kan? Dia perlu disclaimer bahwa saya review ini tidak ada hubungannya dengan karena saya menghasilkan produk ini yang bertentangan dengan produk yang lain. Nggak boleh seperti itu. Itu salah satu contohnya. Itu akan kita atur. Tapi apakah Prof juga melihat bahwa para influencer, kemudian reviewer, dan juga masyarakat awam begitu, juga ini punya satu kontribusi begitu ya dalam memberikan entah itu edukasi kepada masyarakat lainnya atau gimana, iya, Prof? Pasti. Kita berharap kita jangan pandang enteng masyarakat kita. Masyarakat kita ini sudah pada cerdas dan pintar. Nah, jika ada pelanggaran yang tidak sesuai dengan checklist tadi, laporkan ke kami supaya kami bisa bertindak. Jadi masyarakat kalau ditanyakan siapa reviewernya dan siapa sumber informasinya suatu produk bermasalah atau tidak, ya masyarakat luas. Apakah itu masyarakat secara individu, apakah masyarakat dalam bentuk asosiasi, apapun dalam masyarakat dalam bentuk institusi, termasuk tentunya dari industri juga bisa melaporkan ke kami. Dan kalau bicara soal tadi masyarakat dan juga banyaknya produk-produk skincare begitu ya, kalau dari data BPOM sendiri ini sebetulnya hampir 400.000 yang sudah dapat izin begitu, kemudian ada sisanya mungkin produk ilegal begitu ya, Prof. Apakah ini memang kebanyakan produk lokal atau memang impor dari beberapa negara nih yang sekarang terkenal? Kalau yang kita dapatkan sekarang di beberapa untuk penemuan yang Februari kemarin, itu mayoritas produk ilegal yang kita dapatkan adalah yang impor. Impor. Nah, tapi produk yang dalam bentuk dalam negeri juga kita temukan. Pelanggarannya apa? Pertama, pelanggarannya ada yang pelanggarannya tidak memiliki sertifikat nomor izin edar. Tidak memiliki nomor izin edar. Tidak memiliki sertifikat cara pembuatan kosmetik. Tidak memiliki cara penyimpanan kosmetik yang tepat. Termasuk cara distribusi yang benar. Kemudian juga ada sebagian masalah yang kita temukan adalah ada yang sudah kadaluarsa, termasuk ada yang kita temukan juga dalam konteks overclaim. Nah, kita harus mengerti tentang kata overclaim. Overclaim itu adalah sesuatu statement yang dikeluarkan oleh para industri atau para pengusaha atau para penjual melebihi dengan apa yang tertulis di label. Karena di label, makanya kita kan minta cek klik. Salah satunya cek labelnya. Di label itu ditulis misalnya untuk membantu menghilangkan noda, ya kan? Terus dia klaim dari sini bisa menjadi putih. Nah, itu kan menyalahi. Itu disebut overclaim. Jadi overclaim itu adalah, dan overclaim saya sudah umumkan, adalah suatu kejahatan. Iya kan? Karena ada dampak ekonominya. Ada dampak orang yang merasa tertipu. Kan begitu. Jadi kesimpulannya, apa yang terjadi di masyarakat sekarang Badan POM menyaksikan, memperhatikan, dan menerima aspirasi itu, dan kita
berupaya membuat lebih tegas sesuai dengan aturan dalam bentuk peraturan Badan POM. Supaya apa? Peraturan tadi itu menjadi guidance atau rambu-rambu apa yang bisa dilakukan masyarakat. Nah, kalau kan ini terjadi nih di masyarakat, ada kata overclaim, produk A, overclaim. Ya, kita saksikan dan itu kita tindaki loh. Tim kami bukan hanya melihat dari laporan masyarakat, bukan hanya melihat laporan dan kita saksikan penjualnya, tapi di cyber kita juga lakukan. Oke. Dan luar biasa, laporan yang kami temukan dari tim cyber kami, ada kurang lebih 34.000 tautan yang dijual secara online. Itu salah satunya, selain ilegal juga ada yang overclaim. Dan itu nilai ekonomi yang kerugian dari itu kurang lebih 2,7 triliun. Jadi kami sekarang kerja keras. Kami melapor, tapi kan untuk menurunkan overclaim di tautan itu Badan POM tidak bisa melakukannya karena itu di kelembagaan lain, namanya di Kementerian Komunikasi dan Digital. Kita bersurat dan minta itu, dan kita juga tegur e-commerce. Anda harus cabut, kalau tidak nanti sesuai otoritas kami kita bisa bertindak. Nah, kalau misalnya ada yang overclaim di sosial media atau di apa, terus ada laporannya dan kita dapatkan buktinya, orang tersebut kita tetap bisa tuntut juga. Kita pro justisia kan, dan tidak main-main. Undang-Undang nomor 17 tegas sekali. 12 tahun penjara dan denda 5 miliar. Itu tegas. Ini yang bicara bukan Taruna Ikrar, tapi regulasi yang seperti itu. Undang-undang kan tertinggi ya. Nanti diatur kalau peraturan Badan POM. Nah, tapi kita menjadi akarnya tadi itu. Jadi singkat cerita, apa yang overclaim di sosial media kita perhatikan. Jadi mohon masyarakat lebih pintar, lebih cerdas, lebih arif. Tapi kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan, silakan melaporkan ke kami atau melaporkan ke institusi tertentu dan nanti akan sampai juga ke kami. Betul. Artinya kalau saya menyimpulkan gitu ya, apa yang Prof. Taruna sampaikan tadi bahwa overclaim juga itu adalah suatu kejahatan. Iya. Jadi masyarakat juga nggak boleh langsung percaya dengan produk yang bilang ini bisa membuat wajah Anda lebih muda 10 tahun gitu. Wah, itu overclaim jelas-jelas itu. Overclaim banget ya. Oke. Sobat Antara, itulah obrolan saya dengan Kepala BPOM, Prof. Taruna Ikrar. Kita sudah membahas banyak mengenai skincare dan juga kosmetik. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com/video dan YouTube Antara TV Indonesia. Dan kita akan kembali lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Stand by on the record.